Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Tresna, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya angkatan 2019 dengan NIM 0302-128-1924-025, kelas A Indralaya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode well logging yang merupakan salah satu metode dari geofisika. Video kali ini dibuat untuk memenuhi syarat akhir mata kuliah geofisika tambang. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jadi, metode well logging ini kita masuk ke pokok pembahasan terlebih dahulu. Pokok pembahasan dari metode well logging itu ada definisi, tujuan, peralatan, jenis-jenis, interpretasi data, serta aplikasi well logging itu sendiri. Yang pertama, definisi well logging. Apa sih well logging itu? Jadi, logging itu adalah teknik untuk mengambil data-data dari formasi dan lubang sumur bor dengan menggunakan instrumen khusus. Dapat dilihat pada gambar, terdapat alat yang dimasukkan ke dalam sumur bor untuk mendeteksi apa saja yang terkandung pada bawah permukaan bumi. Jadi, well logging itu dapat diartikan sebagai perekaman karakteristik dari suatu formasi batuan yang diperoleh melalui pengukuran pada sumur bor, menurut Ellis dan Singer 2008. Yang kedua, yaitu tujuan well logging. Tujuan dari well logging itu secara umum adalah mencari kandungan migas yang bisa diproduksikan secara ekonomis dalam batuan. Untuk geologis, data logging itu berfungsi untuk mengetahui jenis litologi dan komposisi batuan, kemiringan lapisan, patahan, kedalaman top formasi, kandungan hidrokarbon, dan interpretasi lingkungan pengendapannya. Untuk drilling engineer, digunakan untuk mengetahui stabilitas batuan, caving atau shell swelling, dari analisa kekuatan batuan, volume lubang bor, prediksi pore pressure, prediksi dan evaluasi dari hole problem. Yang ketiga yaitu peralatan well logging. Peralatan well logging itu terdiri atas 4 alat. Yang pertama ada log density, log sonic, log neutron, dan alat indikasi log. Log density itu menggunakan gamma ray sebagai sumber source-nya, sumber radiasi dan detektor short space dan long space. Untuk log sonic itu menggunakan suara yang terdiri atas 2 transmitter, upper transmitter dan lower transmitter seperti kotak hijau pada gambar. Yang ketiga yaitu log neutron. Log neutron sesuai dengan namanya berarti menggunakan sumber dari neutron. Dapat menggunakan gamma ray neutron log atau GNT, SNP, dan juga CNN. Yang keempat terakhir itu ada alat indikasi log. Alat indikasi log itu dapat digunakan ERT atau DITD dan juga DITD. Yang keempat, jenis-jenis well logging. Terdapat 7 jenis well logging mulai dari gamma ray log, resistivity log, neutron porosity log, log density, log sonic, log listrik, dan log kaliper. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu gamma ray log. Apa sih gamma ray log itu? Sesuai dengan namanya, gamma ray log berarti kita mengukur dengan menggunakan sinar gamma, mengukur sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terkandung dalam lapisan formasi. Log ini akan dikorelasikan dengan permeabilitas batuan yang mengandung unsur radioaktif. Unsur radioaktif yang akan terukur itu ada uranium, thorium, potasium, dan radium. Interpretasi dari gamma ray log dapat dilihat pada gambar di sini. Yang kedua itu resistivity log. Resistivitas log ini digunakan untuk membaca sebaran resistivitas yang sebenarnya untuk mengetahui resistivitas yang terkandung pada batuan. Batuan bawah permukaan umumnya memiliki pori dan mengandung fluida. Jadi, untuk interpretasinya, hasil dari interpretasi pengukuran resistivity log itu dapat dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu neutron porosity log. Log ini digunakan untuk mengetahui porositas batuan dengan cara mengukur kadar hidrogen yang terdapat pada pori-pori batuan. Pada interpretasinya, semakin banyak hidrogen yang terkandung dalam batuan, maka semakin tinggi pula porositas batuan tersebut. Dapat kita lihat pada interpretasi neutron porosity log di gambar di samping. Terdapat ada sandstone yang merupakan hasil dari pengukuran neutron porosity. Yang keempat,
log density. Log density itu menunjukkan besarnya densitas batuan, baik itu dari matriks batuan atau fluida yang terkandung pada pori yang dapat ditembus oleh lubang bor. Besar dari nilai densitas itu dapat digunakan untuk mendeteksi gas piring zone, menentukan densitas hidrokarbon, mengevakuasi pasir serpih, serta litologi yang kompleks, dan mengidentifikasi mineral apa saja yang terkandung pada batuan tersebut. Untuk interpretasinya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kelima yaitu log sonic. Log sonic adalah log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan dengan menggambarkan waktu dari kecepatan suara yang dikirimkan atau dipancarkan ke dalam formasi sampai ditangkap kembali oleh receiver. Jadi log sonic ini menggunakan gelombang suara. Interpretasinya dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang keenam yaitu log listrik. Log listrik itu suatu plot antara sifat-sifat listrik lapisan batuan yang ditembus oleh lubang bor pada kedalaman tertentu. Sifat-sifat ini diukur dengan berbagai konfigurasi elektroda yang dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut. Terdapat dua jenis log listrik, ada spontaneous potential dan juga ada log resistivity. Ini untuk interpretasi dari log listrik itu sendiri. Terdapat log SP, spontaneous potential di bagian sini dan juga resistivitas di sampingnya. Selanjutnya yang terakhir log caliper. Log caliper itu log yang digunakan untuk menentukan variasi diameter lubang bor saat borehole itu masih di dalam open case. Log ini berfungsi untuk menentukan lapisan produktif, menggambarkan kondisi profil atau diameter lubang bor yang digunakan, serta dapat digunakan pada kegiatan lainnya. Dapat dilihat untuk interpretasi log caliper itu ada pada gambar di samping kiri. Yang kelima ada interpretasi well logging. Ada berapa sih interpretasi well logging? Jadi interpretasi well logging itu ada dua, ada kualitatif dan juga secara kuantitatif. Yang pertama kita masuk interpretasi secara kualitatif. Interpretasi ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa log. Itu ada zona porous dan permeabelnya ditandai dengan adanya refleksi log, spontaneous potential, explode neutron, densitas positif, serta yang lainnya yang tidak berhimpit. Fungsi dari interpretasi kualitatif itu sendiri itu ada untuk mengidentifikasi lapisan batuan, perkiraan cadangan yang masih terkandung di bawah permukaan bumi, dapat digunakan untuk menentukan lapisan hidrokarbon, serta perkiraan jenis apa saja sih hidrokarbon yang terkandung di bawah lapisan tersebut. Selanjutnya itu interpretasi kuantitatif, itu digunakan untuk menentukan nilai saturasi, porositas batuan, permeabel batuan, dapat menentukan juga kandungan shell dalam reservoir. Itu contohnya kita dapat menentukan porositas, volume shell, faktor formasi, penentuan resistivitas air atau RW, dan juga permeabilitas itu sendiri. Yang keenam, yang terakhir itu aplikasi well logging. Aplikasi well logging itu dapat biasanya digunakan pada produksi migas. Namun tidak menutup kemungkinan well logging ini digunakan pada minerba. Itu dapat digunakan pada eksplorasi dalam kegiatan pertambangan, mengetahui korelasi antar sumur, mengetahui karakteristik reservoir, mengetahui litologi tanah, serta menghitung cadangan hidrokarbon. Aplikasi well logging dapat digunakan juga untuk kegiatan lainnya seperti pada kegiatan pertambangan atau kegiatan-kegiatan migas. Terima kasih. Terima kasih atas menonton dan semoga sehat selalu. Keep healthy and stay safe guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.